Oke, kita sudah membuka bagian piston. Nah, nampak kerak-keraknya sangat tebal sekali ya. Jadi di sini saya sedikit menjelaskan mengenai piston. Adapun beberapa faktor kenapa sih piston itu sering bergores. Biasanya faktornya begini. Bisa kemungkinan satu, karena debu-debu yang masuk filter udara yang kotor. Itu pengaruh dengan goresan pada piston. Dan yang kedua, sirkulasi oli tidak lancar. Itu sangat pengaruh juga. Dan yang ketiga, kesalahan dalam menyusun ring piston. Coba kita lihat. Ini masih bawaan dia ya. Masih bawaan dia. Kita lepas dari blok, udah seperti ini kira-kira ringnya. Jadi seperti yang saya bilang pada video sebelumnya, susunan ring piston itu betul-betul kita tekankan, kepada si pemasang atau si mekaniknya. Itu jangan sampai seperti ini kejadiannya. Setiap sambungan berhadapan, sehingga menimbulkan si ring ini sendiri yang menimbulkan goresan parah pada piston. Ya. Nah, kemudian terkadang saya lihat yang lebih parah lagi seperti ini, berhadapan betul-betul tanpa ada jeda. Ya. Jadi nanti di piston baru nanti juga saya terangkan bagaimana sih kira-kira untuk pemasangan ring piston yang sangat aman, minim risiko. Ya. Jadi itu faktor-faktor tadi kenapa sih ring piston itu terjadi goresan parah, padahal mesin itu belum terlalu lama bongkar mesin gitu. Jadi itulah kira-kira. Tapi seandainya memang udah di angka 5-8 tahun dan tiap hari dipakai, itu wajar. Tapi kalau dalam 1 tahun lebih tidak sudah pembongkaran, maksudnya 1 tahun lebih sudah pembongkaran tapi langsung tiba-tiba asap putih, artinya itu faktor yang saya sebutkan tadi, kotoran debu yang masuk ke dalam melalui saringan udara itu pengaruh juga. Kemudian sirkulasi oli tidak lancar ke arah bagian belakang piston, itu juga pengaruh. Dan kemudian susunan ring piston ya. Jadi untuk junior ataupun masih agak belajar ya, tahap belajar, itu bisa apalagi diperbaiki kembali itu untuk susunan rem piston. Kalau ini 3 sekaligus berhadapan, 1, 2, 3, ini udah parah, sehingga menimbulkan garis lebar. Kalau sudah seperti ini pasti asap putih. Oke, kita sementara lanjut dulu ke bagian kopling. Jadi sehingga betul-betul di bagian atas, samping itu sudah kita buka. Mungkin yang penasaran di bagian mesin seputar motor Jupiter Z ini. Jadi saya sengaja tidak turun mesin total dulu. Jadi posisi mesin itu tidak tidur gitu ya. Jadi sengaja biar tegak gini dulu supaya mudah dipahamin di mana sih letaknya gitu, yang mana bagian kiri, bagian depan dan kanan. Kalau sudah tidur di bantalan atau kami kasih bantalan kayu, kemungkinan kita megang kameranya juga harus dari atas gitu. Besar kemungkinan yang para penonton juga agak kesusahan mendeteksi yang mana sih blok kiri, yang kanan gitu. Jadi kita sudah selesai membongkar bagian kiri dan depan. Kita lanjut ke kanan dulu ya.